Saat tahu aku hamil, suami malah berkata, "Aku tak pernah menyentuhmu." Aku kaget dan saat itu juga aku ditendang dari rumahnya. Kemudian kudengar ia nikah siri dengan seorang janda, rupanya ini alasan yang sebenarnya. Halo Bunda, selamat datang di channel Diari Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sejak sore. Aku, Maya, berdiri di tepi jalan, menunggu ojek online yang kupesan beberapa menit lalu. Tangan kananku menggenggam erat plastik bening berisi selembar kertas. Di dalamnya, terselip gambar hitam putih berbentuk bulat kecil. Sebuah janin. Janinku. Usiaku baru 26 tahun. 2 tahun menikah dengan Lutfi, pria yang sangat kucintai sejak masa kuliah. 2 tahun penuh doa dan harap agar segera diberi momongan. Dan hari ini, takdir sepertinya berpihak padaku. Saat dokter kandungan itu tersenyum dan berkata, "Selamat, ibu hamil 8 minggu. Aku hampir tak percaya." Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar saat menerima lembaran USG itu. Aku ingin berteriak kegirangan di ruang praktik, tapi kutahan demi sopan santun. Baru setelah keluar dari klinik, air mataku tumpah. Bukan sedih, bukan kecewa, tapi bahagia yang tak terbendung. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Bisikku berulang kali sambil memandangi langit yang mulai gelap. Sekarang, di bawah rintik hujan yang semakin deras, aku masih tersenyum sendiri. Pengemudi ojek belum datang, tapi aku tak merasa kesal. Bahkan rasa dingin akibat air hujan yang merembes ke jaket tipisku, tak mampu membekukan kebahagiaan yang membuncah di dada. Akhirnya, seorang pria berjaket hijau berhenti di depanku. "Mbak Maya." "Iya, Pak." Kami segera melaju menerobos hujan. Aku duduk di belakang sambil sesekali memeriksa plastik di tasku, memastikan kertas USG itu tidak basah atau rusak. Bayangan tentang reaksi Lutfi terus berputar di kepalaku. Pasti Mas Lutfi akan melompat kegirangan. Atau mungkin ia akan diam membeku seperti patung, lalu tiba-tiba memelukku erat sambil menangis. Atau mungkin ia akan langsung menelepon ibunya, memberi kabar gembira bahwa beliau akan segera menjadi nenek. Atau bisa jadi ia akan mengajakku makan malam di restoran favorit kami untuk merayakannya. Aku tersenyum membayangkan semua kemungkinan itu. Sudah 2 tahun kami berusaha. 2 tahun melalui fase bulan madu yang indah, lalu fase harap-harap cemas setiap kali terlambat datang bulan, lalu fase kecewa ketika semuanya palsu. Bahkan kami sempat berkonsultasi ke dokter kandungan setahun lalu, meski akhirnya dokter itu berkata semuanya normal dan hanya soal waktu. Dan kini, waktunya tiba. "Sebentar lagi, Dek," kata pengemudi ojek menoleh ke belakang. "Macet sedikit di depan." "Iya, Pak, santai saja," jawabku. Hujan semakin deras. Butiran air seperti jutaan jarum kecil yang menusuk dari segala arah. Jas hujan yang kupakai tak mampu menahan semuanya. Ujung celanaku sudah basah kuyup. Tapi anehnya, aku sama sekali tak merasa tidak nyaman. Bahkan aku merasa hujan ini seperti berkah yang ikut merayakan kebahagiaanku. Aku kembali membayangkan ekspresi Lutfi saat melihat hasil USG ini. Lutfi, pria yang selalu kubanggakan pada semua orang. 2 tahun menikah, ia selalu menjadi suami yang pengertian. Ia pekerja keras, bertanggung jawab, meski kadang sedikit pendiam dan kurang peka. Tapi cintanya padaku, aku tak pernah meragukannya. Atau setidaknya, begitulah yang selalu kuyakini. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Lutfi. "Masih di luar? Hujan deras, hati-hati." Aku segera membalas. "Iya, Mas, udah di perjalanan. Ada kejutan nih buat Mas." Tak lama, ia membalas dengan satu kata. "Apa?" Aku tersenyum. "Rahasia. Tunggu aja ya." Ia hanya membalas dengan stiker biasa. Tak ada rasa penasaran berlebihan. Tapi kupikir itu wajar. Mungkin ia sibuk atau sedang lelah. 20 menit kemudian, ojek berhenti di depan rumah kontrakan kami di daerah Ciputat. Rumah mungil dengan 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur minimalis, dan kamar mandi yang pintunya sering macet. Bukan rumah mewah,
tapi cukup nyaman untuk kami berdua. Rumah pertama setelah menikah, rumah yang penuh kenangan. Makasih, Pak, kataku sambil membayar ongkos. Aku berlari kecil ke teras. Tubuhku sudah basah di sana-sini. Kutepuk-tepuk rambutku yang setengah basah, lalu mengeluarkan kunci dari tas. Begitu pintu terbuka, hawa hangat ruangan menyambutku. Lampu ruang tamu menyala terang. Televisi menyuarakan acara berita malam. Dan di sofa, duduk Lutfi. Ia tengah menonton TV dengan wajah datar. Di depannya, segelas kopi hitam yang tampaknya sudah dingin. Ia bahkan tidak menoleh saat aku masuk. Matanya tetap terpaku pada layar kaca. Aneh, biasanya ia selalu menyambutku. Tapi kupikir mungkin ia sedang lelah setelah seharian bekerja. Mas, aku pulang, sapaku ceria. Jawabnya singkat, tanpa menoleh. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Tubuhnya masih wangi, seperti baru selesai mandi. Ia memakai kaos oblong abu-abu dan celana pendek, rambutnya masih sedikit basah. Aku ingin segera memberi kejutan, tapi kutahan dulu. Kuraih remote dan mematikan televisi. Hei, Mas, lihat aku dong, godaku. Akhirnya ia menoleh. Tatapannya kosong, tanpa senyum, tanpa kehangatan. Matanya sedikit sembab, seperti habis menangis? Atau mungkin hanya kurang tidur? Ada apa, Mei? Tanyanya datar. Hujan-hujan keluar mulu. Aku tadi ke klinik, Mas, kataku pelan, mulai merogoh tas. Klinik? Sakit? Tanyanya, masih tanpa ekspresi yang berarti. Aku mengeluarkan plastik bening itu. Dengan hati-hati, kusodorkan lembaran USG di depannya. Lihat, Mas, ini hasil USG-ku. Wajahnya berubah. Bukan bahagia. Bukan haru. Tapi tegang. Matanya membelalak, alisnya mengerut. Ia mengambil kertas itu, menatapnya lama. Terlalu lama untuk sekadar membaca sesuatu yang seharusnya membahagiakan. USG, suaranya parau. Kamu hamil. Iya, Mas. Aku tersenyum lebar. Bahagia karena akhirnya ia bereaksi. Kata dokter, usia kehamilanku 8 minggu. Mas, kita akan punya bayi. Kusandarkan kepala di bahunya, mengharapkan pelukan atau setidaknya usapan lembut. Namun, yang kudapat adalah tubuhnya yang kaku menjauh. Lutfi berdiri, menjauh dariku. Ia masih memegang kertas USG itu, tapi tatapannya menusukku dengan tajam. Tajam dan penuh tuduhan. Aku bingung. Mas? Kenapa? Apa-apaan ini, Mei? Suaranya meninggi. Hah? Maksud Mas? Ia tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa sinis yang membuat bulu kuduku meremang. Kamu hamil? Hamil dari mana? Dunia serasa berhenti berputar. Maksud Mas? Lutfi melemparkan kertas USG itu ke lantai. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menonjol. Ia menunjukku dengan telunjuk gemetar. Aku nggak pernah menyentuh kamu, Mei. Jadi, kamu bisa hamil dari mana? Siapa laki-laki itu? Siapa yang sudah menghamili kamu di belakangku? Kata-kata itu seperti sambaran petir di siang bolong. Aku terpaku di sofa, tubuhku gemetar hebat. Mual yang tadi reda, kini kembali menyerang. Tapi ini bukan mual karena hamil. Ini mual karena ngeri, karena tak percaya, karena hati yang baru saja diremas hancur oleh orang yang paling kucintai. Mas bercanda, kan? Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Mas ingatkan 9 minggu lalu? Malam minggu itu, Mas pulang larut, agak mabuk, lalu kita. Omong kosong, potongnya kasar. Lutfi berjalan mondar-mandir di ruang tamu, seperti singa lapar yang siap menerkam. Malam minggu? Mabuk? Aku bahkan ingat persis aku tidur di sofa malam itu. Kamu pikir aku amnesia? Jangan mengarang cerita. Aku berdiri, mencoba mendekatinya meski kakiku lemas. Mas Lutfi, demi Allah, aku tidak pernah selingkuh. Ini anak Mas. Coba Mas ingat baik-baik. Mas pulang jam 11 malam. Kondisi Mas sudah setengah sadar. Aku bantu Mas ke kamar. Lalu kita.
Tutup mulutmu. Sebuah gelas melayang dari tangannya, membentur dinding di belakangku. Pecahan kaca berhamburan, beberapa serpihan kecil mengenai kakiku. Aku menjerit kaget, mundur beberapa langkah. Lutfi kini berdiri di depanku, wajahnya merah padam dengan urat leher menonjol. Napasnya memburu, matanya liar. Aku belum pernah melihatnya semarah ini. Selama 2 tahun menikah, ia selalu bersikap lembut padaku. Bahkan saat marah pun, ia tak pernah sampai seperti ini. Dasar perempuan gak tahu malu, umpatnya keras. Hamil di luar, kau balikan semua ke aku. Enak saja. Kamu pikir aku mau dijadikan bapak tiri untuk anak haram itu? Mas, jangan berkata seperti itu. Aku menangis terseduh-seduh, air mata mengalir deras membasahi pipi. Tolong, Mas, percaya aku. Demi apapun, aku bersumpah tidak pernah mengkhianati Mas. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Namun, ia justru menarik tangannya kasar dan mendorong tubuhku. Dorongan itu cukup keras hingga aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku oleng, lalu jatuh tersungkur di lantai. Tanganku mengenai pecahan gelas, rasa perih langsung menjalar. Namun, rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan hancurnya hatiku saat ini. Lutfi berjalan ke arah pintu, membukanya lebar-lebar. Hujan di luar masih deras, suara gemericiknya terdengar jelas. Ia mengambil tasku yang tergeletak di dekat pintu, lalu melemparkannya keluar. Kertas USG yang tadi tergeletak di lantai ikut ia ambil dan lempar keluar, terserak di tanah basah. Keluar dari rumahku, teriaknya. Aku nggak sudi hidup dengan perempuan murahan. Mulai malam ini juga. Aku merangkak, mencoba bangkit. Mas, tolong jangan lakukan ini. Isakku. Namun, ia tak peduli. Tangannya mencengkeram lenganku, menarikku paksa keluar pintu. Tubuhku yang lemas tak mampu melawan. Begitu aku berada di teras, ia melepaskanku hingga aku kembali jatuh. Hujan langsung mengguyur tubuhku, membuat pakaianku basah kuyup dalam hitungan detik. Mas, jangan. Teriakku menahan pintu yang hendak ditutup. Tapi ia tak menghiraukan. Dengan kekuatan penuh, ia membanting pintu. Suara benturan keras terdengar, diikuti bunyi kunci digeser dari dalam. Brak! Kletek! Pintu itu tertutup rapat. Terkunci. Aku terpaku di teras. Lututku lemas hingga akhirnya aku benar-benar terduduk di lantai basah. Hujan semakin deras, membasahi seluruh tubuhku. Dingin menusuk tulang, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku memandangi pintu itu. Pintu rumah yang kusebut rumah selama 2 tahun. Pintu yang dulu selalu terbuka lebar menyambut kepulanganku. Kini, pintu itu terkunci rapat, menjadi pembatas antara aku dan suamiku sendiri. Air mataku bercampur air hujan. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa ia bisa setega itu? Kenapa ia sama sekali tak percaya padaku? Di tengah gemericik hujan, aku hanya bisa bertanya pada langit yang kelam. Malam ini, di luar rumahku sendiri, aku menyadari satu hal. Orang yang paling kucintai, orang yang kupikir akan bahagia mendengar kabar kehamilanku, justru menjadi orang pertama yang menghancurkanku. Dan di balik pintu yang terkunci itu, Lutfi mungkin sedang tersenyum puas. Tapi aku belum tahu bahwa di balik semua ini, ada rencana yang jauh lebih kejam dari sekadar tuduhan selingkuh. Ada rahasia kelam yang belum terungkap. Ada pengkhianatan yang dirancang rapi jauh sebelum malam hujan ini. Semua akan terungkap. Perlahan. Tapi pasti. Hujan masih mengguyur deras. Aku masih terduduk di teras. Tubuhku basah kuyup dan menggigil hebat. Tak tahu berapa lama aku di sana. Mungkin 5 menit, mungkin setengah jam. Waktu terasa berhenti ketika hidupmu hancur dalam sekejap. Pintu itu tetap tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Tak ada tanda-tanda Lutfi akan membukakan pintu. Aku sempat mengetuk pelan, memanggil namanya dengan suara serak. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Atau mungkin suara hujan yang terlalu deras hingga menenggelamkan segala harapan. Aku mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Mencoba mencari celah, mencari alasan mengapa Lutfi bisa begitu marah. Mungkin ia sedang lelah?
Mungkin ada tekanan di kantor? Mungkin ia salah paham? Tapi sedalam apa salah paham hingga ia tega mengusir istrinya sendiri di tengah malam dan hujan deras? Aku meraih tasku yang tergeletak di tanah basah. Isinya sudah basah semua. Dompet, ponsel, lipstik, dan tisu basah. Kertas USG itu. Aku melihatnya terserak beberapa meter dari teras. Sudah basah dan mulai hancur. Gambar calon buah hatiku itu kini luntur terkena air hujan. Aku merangkak mengambilnya, menyimpannya di dalam tas meski sudah tak berbentuk. Ponselku masih menyala, meski layarnya basah. Kubuka kontak Lutfi, ku telepon. Tak diangkat. Ku coba lagi. Tak diangkat. Ku coba lagi dan lagi, hingga 10 kali. Semua tak diangkat. Pesan-pesan pendek yang kukirimkan hanya berstatus terkirim, tak pernah dibaca. Mas, tolong bukakan pintu. Mas, aku kedinginan. Mas, demi Allah, aku tidak bohong. Mas, bayi ini anakmu. Tolong percaya aku. Tak ada balasan. Tak ada respons. Di tengah putus asa, aku menekan nomor ibu mertuaku, Bu Lestari. Beliau selalu baik padaku, seperti ibu kandung sendiri. Mungkin beliau bisa membantu. Assalamualaikum, Bu. Sapaku dengan suara bergetar. Waalaikumsalam, Mei. Kok suaranya aneh? Udah malam gini nelpon. Ada apa? Suara Bu Lestari terdengar khawatir. Aku tak bisa menahan tangis. Bu. Lutfi, dia mengusir aku. Bu. Apa? Dengan terbata-bata, ku ceritakan semuanya. Tentang kehamilanku, tentang reaksi Lutfi yang mengamuk, tentang tuduhan selingkuh, tentang aku yang kini terduduk di teras rumah sendiri dalam guyuran hujan. Bu Lestari terdiam cukup lama. Lalu ia berkata, "Enduk, tunggu di sana. Ibu akan ke sana sekarang." Tapi Bu, ini udah malam, hujan deras. Tidak apa, Mei. Ibu tidak tega kamu di luar sendirian. 30 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Bu Lestari turun dengan payung di tangan, langsung berlari ke arahku. Begitu melihat kondisiku yang basah kuyup, menggigil, dan bibir membiru, ia langsung memelukku erat. Ya Allah, Mei, kamu kenapa sampai begini? Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Lutfi, dasar anak durhaka. Bu Lestari mengetuk pintu dengan keras. Lutfi, buka pintu. Ini ibu. Buka. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Lutfi berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Ia menatap ibunya, lalu menatapku sekilas dengan pandangan jijik. Ada apa, Buk? Tanyanya dingin. Ada apa? Kamu tanya ada apa? Ini istrimu di luar hujan-hujan. Kamu biarkan begitu saja. Kamu tega, Lut. Bu Lestari tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Lutfi mendengus. Dia bukan istriku lagi. Dia perempuan murahan yang hamil di luar. Ibu sudah dengar ceritanya. Tapi masa kamu tidak ingat malam itu? Malam Minggu 9 minggu lalu. Kamu pulang mabuk. Wajah Lutfi berubah tegang. Namun, ia cepat-cepat menguasai diri. Ibu, jangan percaya omongannya. Dia hanya berbohong untuk menutupi perbuatan kotornya. Aku tidak pernah menyentuhnya malam itu. Aku tidur di sofa, ingat jelas. Bu Lestari menatap anaknya tajam. Lalu kenapa kamu cuci sprei sendiri keesokan paginya? Kamu tidak pernah cuci sprei sendiri, Lut. Kamu selalu minta Maya yang ngerjain. Untuk sesaat, Lutfi terdiam. Matanya berkedip cepat, tanda ia sedang berpikir keras. Lalu ia berkata, ya karena males aja. Masa iya aku mau tidur di sprei bekas dia tidur dengan laki-laki lain? Lutfi. Bu Lestari hampir berteriak. Kamu ini bicara apa sih? Aku hanya bisa terisak di samping Bu Lestari. Tubuhku semakin lemah. Kepalaku pusing. Mungkin aku demam. Tapi rasa sakit hati ini jauh lebih menyiksa. Sudah, Buk, kata Lutfi dingin. Bawa dia pergi. Saya tidak mau urusan sama dia lagi. Saya akan proses cerai. Mendengar kata cerai dari mulutnya, rasanya dunia benar-benar runtuh. Lutfi,
Pria yang di hadapan penghulu dulu berjanji menjagaku, kini mengucapkan kata itu dengan begitu mudah, begitu dingin. Kamu serius, Vi? Tanya Bu Lestari lirih. Sangat serius, Buk. Pintu kembali tertutup. Kali ini lebih pelan, tapi tetap terasa seperti tamparan. Bu Lestari menuntunku pergi dari teras itu. Ia membawaku ke dalam taksi yang masih menunggu. Sepanjang perjalanan ke rumahnya, kami tak banyak bicara. Aku hanya menangis diam-diam di kursi belakang, sesekali terisak. Di rumah Bu Lestari, aku dimandikan dengan air hangat, diberi minum jahe, dan dipakaikan baju hangat. Beliau merawatku seperti anaknya sendiri. Tapi tak ada yang bisa menghangatkan hatiku yang beku. Maya, enduk. Ibu minta maaf, kata Bu Lestari sambil memegang tanganku. Ibu tidak tahu Lutfi bisa sekejam ini. Aku menggeleng lemas. Bukan salah ibu, Bu. Tapi ibu yakin, kamu tidak bohong. Ibu ingat malam itu. Ibu lihat Lutfi pulang mabuk. Ibu lihat dia ke kamar. Besok paginya dia cuci sprei. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ibu curiga, enduk, mungkin dia pura-pura lupa. Aku mengangkat wajah, menatap ibu mertuaku dengan pandangan bingung. Maksud ibu? Bu Lestari menghela napas panjang. Aku tidak tahu, enduk. Mungkin aku terlalu curiga. Tapi Lutfi anakku. Aku tahu karakternya. Dia tidak pernah amnesia. Dia tidak pernah lupa hal-hal penting. Kalau dia bilang lupa, mungkin ada maksud lain. Maksud lain apa, Bu? Bu Lestari menggeleng. Entahlah, enduk. Yang jelas, istirahat dulu. Besok kita pikirkan langkah selanjutnya. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah Bu Lestari. Tubuhku lelah, pikiranku kacau. Namun, tidur tak kunjung datang. Mataku terpejam, tapi otakku terus bekerja. Mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Lutfi tega? Kenapa ia tak percaya padaku? Sekitar pukul 3 pagi, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pantas mendapatkannya. Lutfi sekarang milikku. Jangan pernah kembali. Aku terpaku membaca pesan itu. Jantungku berdebar kencang. Siapa ini? Kenapa ia bicara seolah sudah mengambil Lutfi dariku? Kubalas pesan itu. Siapa ini? Tak ada jawaban. Ku telepon nomor itu, tapi tak diangkat. Pesan itu hanya menjadi misteri yang semakin menggelapkan malamku. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke rumah orang tuaku di Depok. Bu Lestari mengantarku, menangis sepanjang jalan. Ia benar-benar sedih melihat apa yang terjadi pada menantunya. Jaga diri baik-baik, enduk, dan jaga bayinya. Dia tidak bersalah, pesan Bu Lestari sebelum pergi. Orang tuaku kaget setengah mati melihat kondisiku. Ayahku marah besar, ingin segera mendatangi Lutfi dan menghajarnya. Namun, ibu menahannya. Tenang, Pak. Kita urus dengan baik-baik. Jangan main hakim sendiri. Aku menceritakan semuanya pada mereka. Tentang kehamilan, tentang tuduhan, tentang pengusiran. Ayahku diam, tapi rahangnya mengeras menahan amarah. Ibuku menangis mendengar penderitaanku. Kamu tinggal di sini saja, Nak. Ini rumahmu. Kami akan jaga kamu, kata ibuku lembut. Minggu-minggu pertama di rumah orang tua adalah masa-masa terkelam dalam hidupku. Aku jarang keluar kamar, jarang makan, jarang bicara. Yang kulakukan hanya menangis dan bertanya-tanya. Mengapa semua ini terjadi padaku? Mual di pagi hari semakin parah. Mungkin karena stres, mungkin karena tubuhku yang lemah. Tapi setiap kali mual, aku teringat pada Lutfi. Pada calon ayah bayi ini yang justru mengingkari keberadaannya. Hari ke-10 setelah pengusiran, seorang teman lamaku, Dina, datang menjenguk. Wajahnya tampak gelisah, seperti menyimpan sesuatu. Mei, ada yang harus aku kasih tahu, katanya pelan. Apa, Din? Dina menghela napas panjang. Lutfi, dia nikah lagi. Dunia serasa berhenti berputar. Apa? Iya, Mei. Nikah siri. Sama janda namanya Wulan. Katanya, mereka nikah seminggu setelah kamu diusir. Aku terdiam.
Informasi ini terlalu berat untuk dicerna. Lutfi, suamiku yang sah, menikah lagi hanya seminggu setelah mengusirku? Kamu yakin, Din? Yakin. Teman kantorku kenal dengan saksi nikahnya. Katanya, pernikahan itu sudah direncanakan dari lama. Waktu kamu masih serumah dengan Lutfi. Darahku terasa mendidih. Jadi, selama ini Lutfi berselingkuh? Ia punya wanita idaman lain? Lalu ia memfitnahku hamil di luar agar ia punya alasan menceraikanku dan menikahi janda itu dengan status sebagai pria, single, yang ditinggal selingkuh? Rasa sakit hati berganti menjadi amarah. Namun, amarah itu segera padam ketika kusadari posisiku. Aku hamil, tak punya pekerjaan, dan kini dicap sebagai istri selingkuh. Sementara Lutfi, dengan mudahnya membangun hidup baru bersama wanita pujaannya. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi tangisanku berbeda. Bukan hanya sedih, tapi juga marah. Marah pada ketidakadilan. Marah pada pengkhianatan. Marah pada diriku sendiri yang terlalu buta selama ini. Di tengah tangis, ponselku kembali bergetar. Lagi-lagi nomor tak dikenal. Kali ini, sebuah foto masuk. Foto pernikahan. Lutfi dalam setelan jas putih, tersenyum lebar di samping seorang wanita berjilbab pink. Wanita itu, mungkin Wulan, tersenyum manis, bersandar di bahu Lutfi. Di bawah foto itu, tertulis, "Terima kasih sudah minggir. Doakan kami bahagia ya senang." Aku menatap foto itu lama. Sangat lama. Lalu perlahan, kuhapus pesan itu. Namun, bayangan senyum mereka tak bisa kuhapus dari ingatanku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berbicara pada calon bayiku. "Nak, maafkan ibu. Maafkan ibu tidak bisa memberimu ayah yang utuh. Tapi ibu janji, ibu akan berjuang untukmu. Ibu akan buktikan bahwa ibu bukan perempuan murahan seperti yang dituduhkan ayahmu. Dan suatu hari nanti, semoga dia sadar betapa kejamnya dia pada kita." Janji kecil di malam sunyi itu menjadi awal dari perjalanan panjangku. Perjalanan untuk bangkit, untuk membuktikan kebenaran, dan untuk menunjukkan bahwa fitnah, sekelam apapun, pada akhirnya akan terungkap. Aku belum tahu bagaimana caranya. Tapi aku percaya, Allah Maha melihat. Dan setiap kebohongan, suatu saat pasti akan terkuak. 2 minggu telah berlalu sejak aku menerima kabar pernikahan Lutfi dengan Wulan. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar bangun dari tempat tidur, untuk makan, untuk tersenyum pada orang tua yang selalu cemas menjagaku. Namaku Maya, dan kini aku hamil tanpa suami. Bukan tanpa suami karena cerai atau meninggal, tapi karena suamiku sendiri mengingkari keberadaan anak ini dan menikahi wanita lain. Aku duduk di beranda rumah orang tuaku di Depok. Pagi itu cerah, sinar matahari hangat menyentuh kulit. Namun, hatiku masih terasa dingin. Kutengok perutku yang mulai sedikit membuncit. Usia kehamilan kini memasuki minggu ke-12. 3 bulan. 3 bulan sejak malam itu. "Maya, kamu yakin gak mau sarapan?" Suara ibuku dari dalam mengagetkanku. "Nanti aja, Ma. Masih kenyang." Jawabku bohong. Sebenarnya aku hanya tak punya selera makan. Ibu keluar membawa segelas susu hangat dan sepiring pisang goreng. Beliau duduk di sampingku, meletakkan piring itu di pangkuanku. "Kamu harus makan, Nak. Bukan buat kamu saja, tapi buat bayi di perutmu." Aku menatap ibuku. Wanita berusia 55 tahun dengan rambut mulai memutih ini selalu menjadi sumber kekuatanku. Beliau tak pernah sekalipun menyalahkanku atas apa yang terjadi. Tak pernah sekalipun meragukan bahwa aku tidak berselingkuh. "Iya, Ma. Nanti aku makan," kataku lirih. Ibu menghela napas. "Kamu sudah hubungi pengacara?" Aku menggeleng. "Masih mikir-mikir, Ma. Aku nggak punya uang buat bayar pengacara." "Kakakmu bilang mau bantu. Andi kan pengacara, dia tahu jalannya." Andi, kakak laki-lakiku, memang seorang pengacara di sebuah firma hukum cukup terkenal di Jakarta. Sejak kejadian itu, ia sudah beberapa kali menawarkan bantuan. Namun, aku selalu menolak. Entah kenapa, aku belum siap untuk melawan.
Mungkin karena masih ada secercah harapan bahwa Lutfi akan sadar dan kembali. Harapan bodoh. Aku tahu itu. Tapi sulit menghapus cinta yang sudah tertanam selama 5 tahun. 3 tahun pacaran, 2 tahun menikah. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang sudah kukenal. Nomor yang mengirimiku foto pernikahan Lutfi dulu. Gimana kabar? Masih betah di rumah orang tua? Lutfi sekarang bahagia banget sama aku. Kita lagi honeymoon di Bali. Duh, romantis banget deh. Aku menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Marah, sedih, mual. Wanita itu, Wulan, sepertinya memang sengaja menyiksaku dengan pesan-pesan seperti ini. Sudah 5 kali ia mengirimiku pesan semacam ini dalam 2 minggu terakhir. Kadang foto, kadang sekadar ejekan. Kuhapus pesan itu, seperti biasa. Tapi rasa sakitnya tetap tinggal. Ibu mau cerita sesuatu, kata ibu tiba-tiba. Tapi kamu harus siap mendengarnya. Aku menoleh, melihat raut wajah ibuku yang serius. Ada apa, Ma? Ibu mengambil napas panjang. Tadi pagi, ibu ke pasar. Ibu bertemu dengan tetangga lamanya Bu Lestari. Dia cerita, katanya Wulan itu. Apa, Ma? Wulan itu ternyata bukan janda biasa. Dia punya anak 1 dari suami pertamanya. Tapi kabarnya, perceraiannya dulu karena dia berselingkuh dengan pria kaya. Suaminya tahu dan langsung menceraikannya. Wulan dapat uang pesangon besar, lalu hidup mewah sendirian sampai ketemu Lutfi. Informasi ini membuatku tertegun. Jadi, Lutfi menikahi seorang wanita yang juga punya masa lalu kelam? Wanita yang diceraikan karena selingkuh? Terus, Ma. Ibu juga dengar. Wulan itu punya syarat aneh sebelum mau nikah sama Lutfi. Dia nggak mau menikah dengan pria yang masih punya istri. Katanya, dia nggak mau dianggap perebut suami orang. Jadi Lutfi harus benar-benar single dulu. Hatiku berdesir. Jadi, dia sengaja menuduhku selingkuh agar punya alasan menceraikanku. Ibu mengangguk pelan. Kelihatannya begitu. Nak, maafkan ibu baru cerita sekarang. Ibu nggak mau kamu tambah sedih. Aku terdiam lama. Semua potongan teka-teki mulai tersusun. Sikap Lutfi yang tiba-tiba berubah. Tuduhan selingkuh yang dibuat-buat. Pernikahan kilat dengan Wulan. Semua ini adalah skenario yang dirancang rapi. Tapi kenapa? Apa yang membuat Lutfi begitu tergila-gila pada Wulan hingga rela menghancurkan rumah tangganya sendiri? Mereka memang sudah dekat dari sebelum kejadian. Mei, suara ibu kembali terdengar. Bu Lestari bilang, Lutfi sering pulang malam dengan alasan lembur. Padahal, dia ketemu Wulan. Mereka sudah merencanakan ini dari lama. Aku bangkit dari kursi. Kepalaku pusing. Tapi aku harus bergerak. Tak tahan hanya duduk diam mendengar semua ini. Mei, kamu mau kemana? Tanya ibu khawatir. Jalan-jalan sebentar, Ma. Di sekitar sini aja. Aku berjalan keluar kompleks perumahan, menyusuri trotoar yang masih sepi. Pikiranku kacau. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan, Lutfi tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga anak yang dikandungnya. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, aku duduk dan memesan es teh manis. Di depanku, seorang ibu muda sedang menyusui bayinya dengan penuh kasih sayang. Melihat itu, air mataku kembali tumpah. Akankah aku bisa menyusui anakku seperti itu? Akankah aku bisa memberinya kasih sayang seorang ibu, meski tanpa ayah? Kak, nangis? Suara kecil menyapaku. Seorang anak laki-laki sekitar 5 tahun berdiri di depanku, menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku segera menyeka air mata. Enggak, Dek. Cuma kemasukan debu. Anak itu tersenyum polos. Kak, kalau nangis, minum es tehnya pelan-pelan ya. Nanti tersedak. Lalu ia berlari kembali ke ibunya. Aku tersenyum kecil. Kadang, ketulusan hanya bisa ditemukan pada orang-orang yang tak kau kenal. Ponselku kembali bergetar. Kali ini, panggilan dari Dina, sahabatku. Mei, lo di mana? Suaranya terdengar tergesa. Di rumah. Maksudnya di warung dekat rumah. Lo sendiri? Iya, kenapa?
Gue mau ke rumah lo sekarang. Ada yang penting banget. 1 jam kemudian, Dina sudah duduk di kamarku. Wajahnya serius, bahkan lebih serius dari biasanya. Ia membuka laptop dan menunjukkan sebuah video. Lo harus nonton ini, Mei. Ini video pernikahan Lutfi. Yang ngirim ke gue temen kantor. Video itu diputar. Aku melihat Lutfi dalam setelan pengantin, tersenyum lebar. Di sampingnya, Wulan dengan gaun putih dan riasan tebal. Mereka tampak bahagia. Sungguh bahagia. Namun, yang membuatku terpaku adalah bagian ketika penghulu membacakan ijab kabul. Saya terima nikahnya Wulan binti Ahmad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai 50 juta rupiah, dibayar tunai. Aku mematikan video. Tak sanggup melihat lebih lama. Mei, lo tahu berapa lama mereka pacaran sebelum nikah? Tanya Dina. Berapa? Setahun, Mei. Setahun. Temen gue bilang, mereka udah deket setahun terakhir. Artinya, mereka udah jalan bareng pas lo masih istri sahnya. Setahun. Jadi selama setahun terakhir pernikahanku, Lutfi berselingkuh di belakangku. Selama setahun ia berbohong tentang lembur, tentang meeting, tentang tugas kantor. Selama setahun ia membagi cintanya antara aku dan Wulan. Apa dia nggak punya hati? Bisikku lirih. Dina meraih tanganku. Gue tahu ini berat, Mei. Tapi lo harus bangkit. Jangan biarin mereka bahagia sementara lo hancur di sini. Lo harus lawan. Lawan? Dengan apa, Din? Bukti? Aku nggak punya bukti apa-apa. Aku cuma punya kata-kata. Dan kata-kataku nggak cukup buat melawan fitnah mereka. Dina menghela napas. Gue bantu cari bukti, Mei. Janji. Tapi lo harus kuat dulu. Malam itu, setelah Dina pulang, aku duduk lama di kamar. Memandangi hasil USG yang sudah kering tapi kusut. Gambar janinku masih samar-samar terlihat. Calon anakku. Anak yang tak diakui ayahnya. Kenapa ayahmu tega, Nak? Bisikku pada perutku. Kenapa dia lebih memilih wanita lain daripada kita? Tak ada jawaban. Hanya tendangan kecil yang kurasakan untuk pertama kalinya. Tendangan lembut, seperti kupu-kupu mengepakkan sayap. Aku terkesiap. Ini pertama kalinya aku merasakan gerakan janin. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, sedikit berbeda. Ada rasa haru di tengah kepedihan. Ada keajaiban kecil yang mengingatkanku bahwa hidup masih terus berjalan. Bahwa di dalam rahimku, ada makhluk kecil yang berjuang untuk hidup. Jika ia bisa berjuang, kenapa aku tidak? Esok harinya, aku memberanikan diri menghubungi Andi, kakakku. Kak, aku mau minta tolong. Tentang waktu, Mei. Ada apa? Aku mau urus perceraian. Tapi bukan cuma cerai. Aku mau buktikan kalau aku nggak selingkuh. Aku mau bersihkan namaku. Andi tersenyum di seberang telepon. Nah, gitu dong adek gue. Udah saatnya bangkit. Kakak bantu. Tapi lo harus siap. Perang ini nggak akan mudah. Aku siap, Kak. Buat anakku, aku siap. Hari itu menjadi titik balik. Aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban yang pasrah. Aku akan melawan, dengan cara yang halal dan benar. Aku akan membuktikan bahwa fitnah tak akan pernah menang melawan kebenaran. Di hari yang sama, seorang tamu tak terduga datang ke rumah orang tuaku. Bu Lestari, ibu mertuaku. Wajahnya pucat dan matanya sembab, seperti habis menangis. Mei, enduk. Ibu minta maaf, katanya begitu melihatku. Ada apa, Bu? Silahkan duduk. Bu Lestari duduk di sofa. Tangannya gemetar saat mengambil minuman yang disodorkan ibuku. Beliau tampak tua. Lebih tua dari 2 minggu lalu saat terakhir kami bertemu. Mei, ibu baru tahu semuanya. Ibu tahu kenapa Lutfi melakukan semua ini. Aku menatapnya tajam. Maksud ibu? Bu Lestari menghela napas panjang, lalu bercerita. Tadi malam, ibu ke rumah Lutfi. Ibu ingin bicara baik-baik, menyadarkannya. Tapi pas ibu sampai, ibu dengar dia bertengkar hebat dengan Wulan. Mereka pikir ibu belum datang, padahal ibu sudah di depan pintu. Apa yang ibu dengar?
Mereka bertengkar soal masa lalu. Wulan marah karena Lutfi sering cerita tentang kamu. Katanya, Lutfi masih simpan foto-foto kamu di ponselnya. Wulan cemburu. Lalu Lutfi bilang, Bilang apa, Bu? Bu Lestari menangis. Dia bilang, aku melakukan semua ini karena kamu, karena aku cinta kamu. Tapi kamu gak bisa hargai aku. Maya dulu gak pernah marah-marah kalau aku ingat masa lalu. Aku tertegun. Jadi, Lutfi masih menyimpan fotoku? Masih mengingat-ingat masa lalu kami? Tapi yang lebih parah, Mei. Wulan bilang, kalau kamu masih ingat dia, aku akan buka rahasia kamu. Aku akan kasih tahu semua orang kalau kamu yang sengaja memfitnah Maya. Aku akan kasih tahu polisi tentang rencana kamu. Dadaku berdegup kencang. Rencana? Rencana apa, Bu? Bu Lestari menggeleng. Ibu nggak tahu, Enduk. Tapi yang jelas, mereka punya rahasia besar. Dan rahasia itu bisa menghancurkan Lutfi. Aku dan ibuku saling pandang. Ini informasi besar. Ini bisa menjadi senjata. Bu Lestari, ibu mau nggak bantu saya? Tanyaku. Bantu apa, Enduk? Bantu cari tahu rahasia itu. Bantu saya bersihkan nama saya. Demi cucu ibu yang ada di perut saya ini. Bu Lestari menatap perutku, lalu menangis lagi. Ibu tahu bayi itu anak Lutfi, Enduk. Ibu tahu dari matanya. Waktu ibu lihat hasil USG itu, ibu langsung tahu. Matanya mirip Lutfi kecil. Aku tersentuh. Di tengah kebencian pada Lutfi, masih ada Bu Lestari yang tulus mendukungku. Baik, Enduk. Ibu bantu. Ibu akan cari tahu apapun yang bisa bantu kamu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku tidur dengan perasaan sedikit lebih tenang. Masih banyak luka, masih banyak air mata. Tapi setidaknya, kini aku tak sendiri. Ada ibu, ada ayah, ada Andi, ada Dina, dan ada Bu Lestari yang bersedia membantuku. Dan yang terpenting, ada bayi di perutku yang terus tumbuh. Bayi yang kelak akan menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang. Di luar sana, Lutfi dan Wulan mungkin tengah menikmati malam pertama mereka di Bali. Tapi aku tak peduli lagi. Aku tak akan membiarkan kebahagiaan mereka yang dibangun di atas penderitaanku berlangsung selamanya. Aku akan bangkit. Aku akan melawan. Dan suatu hari nanti, semua akan terbayar lunas. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan dengan Bu Lestari. 3 hari sejak aku tahu bahwa di balik semua kekejaman Lutfi, ada rahasia besar yang disembunyikan. Dan hari ini, Bu Lestari kembali datang ke rumah orang tuaku dengan wajah yang berbeda. Ada kilat di matanya, kilat penuh kemenangan, tapi juga kesedihan yang mendalam. Mei, ibu menemukan sesuatu, katanya begitu memasuki ruang tamu. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat, agak tebal. Aku yang sedang duduk sambil memegang segelas susu, langsung menegakkan badan. Apa itu, Bu? Bu Lestari duduk di depanku, meletakkan amplop itu di atas meja. Ia menghela napas panjang, seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk bicara. Ibuku yang sedari tadi di dapur, segera keluar dan ikut duduk di sampingku. Kami semua diam, menanti Bu Lestari memulai. 3 hari lalu, ibu bilang akan cari tahu rahasia mereka. Bu Lestari memulai. Ibu mulai dengan mengorek informasi dari tetangga, dari teman-teman Lutfi, bahkan dari mantan karyawan Wulan. Mantan karyawan Wulan? Tanyaku heran. Wulan punya usaha. Dulu, dia punya butik di kawasan Pondok Indah. Tapi usahanya bangkrut setahun lalu, tepat sebelum dia dekat dengan Lutfi. Dan tahukah kamu penyebab kebangkrutannya? Aku menggeleng. Dia ditipu rekan bisnisnya. Seorang pria. Pria itu mengambil semua uangnya, lalu kabur ke luar negeri. Dan pria itu, Bu Lestari berhenti, menelan ludah. Adalah mantan suaminya sendiri. Apa? Aku dan ibuku hampir bersamaan berseru. Iya. Suami pertamanya, yang konon selingkuh dan menceraikannya, ternyata adalah penipu. Mereka cerai bukan karena Wulan selingkuh, tapi karena suaminya ketahuan menggelapkan uang butiknya. Tapi anehnya, Wulan tidak melaporkannya ke polisi. Kenapa?
Karena dia masih cinta? Atau karena ada alasan lain? Bu Lestari membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto. Foto-foto itu menunjukkan Wulan bersama seorang pria, mungkin mantan suaminya, di berbagai tempat. Ada di kafe, di mall, bahkan di sebuah hotel. Ini foto-foto mereka setahun terakhir. Setelah cerai, mereka masih sering bertemu. Teman lama Wulan bilang, mereka punya hubungan yang rumit. Kadang mesra, kadang bermusuhan. Tapi yang jelas, mereka masih sering berkomunikasi. Aku menatap foto-foto itu dengan seksama. Pria itu tampak sekitar 40 tahun, berbadan agak gemuk, dengan wajah yang entah kenapa terasa familiar. Tapi aku tak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Terus, Bu, apa hubungannya dengan Lutfi? Bu Lestari menghela napas lagi. Kali ini lebih dalam. Ini bagian yang sulit, Mei. Ibu minta kamu kuat. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menenangkan diri. Ibu, saya sudah melalui banyak hal. Saya kuat. Bu Lestari mengangguk. Baik. Ibu akan cerita dari awal. Waktu ibu bilang akan cari tahu rahasia Lutfi, ibu mulai dengan memeriksa kamarnya di rumah kontrakan itu. Ibu masih punya kunci cadangan. Ibu pergi saat Lutfi dan Wulan sedang pergi. Bu Lestari. Ibuku berkata dengan nada khawatir. Ibu tahu, itu mungkin tidak etis. Tapi ibu sudah putus asa. Bu, ibu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak ibu sendiri. Lalu, Bu, apa yang ibu temukan? Tanyaku tak sabar. Bu Lestari merogoh amplop itu lagi, mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus plastik bening. Sebuah flash disk berwarna hitam. Ini, ibu temukan di dalam saku jas yang digantung di lemari. Jas itu sudah lama tidak dipakai, berdebu. Mungkin Lutfi lupa kalau flash disk ini ada di sana. Aku mengambil flash disk itu, menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Apa isinya, Bu? Aku sudah lihat, Mei. Dan aku menangis semalaman setelah melihatnya. Bu Lestari menangis lagi. Wanita itu tampak sangat terpukau. Ibuku segera mengambilkan tisu, membiarkan Bu Lestari menenangkan diri beberapa saat. Apa isinya, Bu? Tanyaku sekali lagi, lebih lembut. Bu Lestari mengusap air matanya. Isinya, percakapan-percakapan. Percakapan Lutfi dengan seseorang. Dengan Wulan. Juga dengan pria lain. Ibu sudah print beberapa bagian terpenting. Ia mengeluarkan tumpukan kertas dari amplop itu. Halaman-halaman yang penuh dengan teks hasil chat. Aku mengambilnya, membaca baris pertama dengan tangan gemetar. 19 Januari 2023. Lutfi, gimana kalau kita lakukan saja rencana itu? Wulan, rencana yang mana? Yang bikin kamu bebas dari dia. Lutfi, iya. Aku sudah capek hidup dengan Maya. Dia terlalu baik, terlalu sempurna. Aku merasa terkekang. Wulan, hah? Dibilangin istri baik kok malah merasa terkekang. Lutfi, kamu gak ngerti. Dengan Maya, aku harus jadi suami sempurna. Harus selalu perhatian, selalu ada. Capek. Aku ingin bebas. Aku ingin sama kamu. Wulan, tapi kamu bilang dia sedang program hamil. Kalau sampai dia hamil, susah ninggalinnya. Lutfi, makanya, kita harus cepat. Sebelum dia hamil. Aku berhenti membaca. Dadaku sesak. Jadi, Lutfi sudah merencanakan ini bahkan sebelum aku hamil. Ia sudah ingin meninggalkanku jauh-jauh hari. Dan alasannya? Aku terlalu baik? Aku terlalu sempurna? Apa itu dosa? Aku melanjutkan membaca, meski setiap kata seperti sembilu. 5 Februari 2023. Lutfi, Wul, aku dapat ide. Wulan, apa? Lutfi, biar dia yang pergi sendiri. Dengan malu. Wulan, maksud kamu? Lutfi, aku akan buat dia hamil. Lalu aku tuduh dia selingkuh. Aku bilang aku nggak pernah menyentuhnya. Otomatis, dia akan pergi dengan malu karena dituduh bawa anak haram. Wulan, itu kejam banget, Lut.
Masa sama istrimu sendiri? Lutfi, demi kamu, aku rela. Asal kita bisa bersama. Tanganku gemetar hebat. Kertas itu hampir robek. Jadi, malam itu, malam ketika Lutfi pulang mabuk dan kita berhubungan, itu adalah bagian dari rencananya? Ia sengaja mabuk, sengaja melakukan itu, lalu sengaja pura-pura lupa? Aku membaca lagi. 10 Februari 2023. Lutfi, Wul, rencananya aku ubah sedikit. Wulan, gimana? Lutfi, aku akan tetap buat dia hamil. Tapi aku akan hapus jejak. Besok paginya aku cuci sprei. Buang semua bukti kalau aku pernah tidur sekamar. Lalu ketika dia kasih tahu hamil, aku pura-pura kaget dan tuduh dia selingkuh. Wulan, tapi kalau dia protes, bilang kalian pernah berhubungan. Lutfi, sudah aku siapkan jawabannya. Aku bilang dia bohong. Aku bilang aku ingat tidur di sofa. Mana ada bukti? Sprei sudah bersih. CCTV di rumah juga sengaja aku matiin malam itu. Rapi, kan? Wulan, kamu kejam banget sih, Lut. Tapi aku suka. Aku tak sanggup lagi. Kertas-kertas itu jatuh dari tanganku. Air mata mengalir deras. Bukan hanya sedih, tapi juga jijik. Jijik pada pria yang pernah kucintai. Jijik pada diriku sendiri yang selama ini buta. Mei, enduk. Bu Lestari meraih tanganku. Ini semua sudah direncanakan. Suaraku serak. Dari awal? Bahkan sebelum aku tahu aku hamil. Bu Lestari mengangguk pilu. Iya, enduk. Maafkan ibu. Maafkan ibu melahirkan anak sejahat itu. Aku menangis terseduh-seduh. Ibuku memelukku erat, ikut menangis. Bu Lestari hanya tertunduk, menyesali anak kandungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, ketika tangisku mulai mereda, aku mengambil kembali kertas-kertas itu. Masih ada beberapa lembar lagi yang belum kubaca. Dan satu nama menarik perhatianku. Rudi. 15 Februari 2023. Rudi, gimana rencananya, Lut? Lutfi, lancar, Ruth. Tinggal eksekusi. Rudi, kamu yakin gak akan ketahuan? Lutfi, yakinlah. Aku sudah atur semuanya. Yang penting, kamu siapkan dananya. Rudi, siap. 50 juta kan? Lutfi, iya. Buat modal nikah sama Wulan. Rudi, oke. Tapi ingat janji kamu. Setelah nikah, kamu harus bantu aku. Lutfi, bantu apa? Rudi, dekati Maya. Aku mau dia. Dari dulu aku suka sama dia. Waktu kuliah dulu, aku pernah naksir berat. Tapi dia milih kamu. Sekarang giliran aku. Dunia serasa berhenti berputar. Rudi? Siapa Rudi? Aku membaca lagi percakapan itu, mencari petunjuk. Dan di bagian bawah, ada foto profil. Seorang pria dengan wajah yang kukenal. Pria yang sama dengan foto-foto bersama Wulan tadi. Pria itu adalah Rudi. Rudi adalah mantan suami Wulan. Dan Rudi, ternyata adalah teman sekuliahku dulu. Tiba-tiba, memori itu kembali. Rudi. Ya, aku ingat. Dia satu angkatan dengan Lutfi di kampus. Dulu dia memang sering mendekatiku. Tapi aku tak pernah merespons karena aku sudah suka pada Lutfi. Setelah lulus, kami kehilangan kontak. Aku tak pernah tahu bahwa Rudi dan Wulan adalah suami istri. Dan aku tak pernah menyangka bahwa di balik semua ini, ada Rudi yang mengincarku. Jadi, ini semua adalah rencana jahat, bisikku lirih. Lutfi, Wulan, dan Rudi? Mereka bertiga bekerja sama. Bu Lestari mengangguk pelan. Sepertinya begitu, enduk. Rudi menyediakan uang untuk Lutfi menikahi Wulan. Sebagai imbalannya, Lutfi harus menyerahkan kamu kepada Rudi. Aku merasa mual. Mual yang luar biasa. Aku berlari ke kamar mandi, memuntahkan semua yang ada di perutku. Tubuhku gemetar hebat. Bayangan bahwa semua orang di sekitarku adalah pengkhianat, membuatku tak sanggup bernapas. Setelah selesai, aku kembali ke ruang tamu dengan tubuh lemas. Ibuku menyodorkan air putih, memaksaku minum.
Masih ada lagi, Mei, kata Bu Lestari lirih. Ini yang paling penting. Ia memberikan selembar kertas lagi. Sebuah percakapan antara Lutfi dan Rudi, tertanggal 20 Februari 2023, seminggu sebelum aku diusir. Rudi, Lut, jangan lupa. Setelah kamu usir Maya, kamu harus kaburkan dia kemana. Biar aku yang jemput. Lutfi, rencananya, malam itu juga. Setelah aku usir, kamu tunggu di ujung jalan. Bawa dia pergi, bawa ke tempat aman. Lalu kamu, lakukan apapun yang kamu mau. Rudi, hahaha, mantap. Udah lama aku nggak sabar. Lutfi, tapi ingat, setelah itu dia harus hilang. Jangan sampai kembali lagi. Biar aku bebas sama Wulan. Rudi, siap, bos. Aku membaca itu berulang kali. Mencerna setiap kata. Dan semakin aku memahaminya, semakin aku ngeri. Rencana mereka tidak hanya mengusirku. Mereka berencana menculikku. Rudi akan menjemputku di luar rumah, di tengah hujan, lalu membawaku pergi. Dan setelah itu, aku akan hilang. Mereka mau culik aku. Suaraku hampir tak terdengar. Mau bunuh aku. Bu Lestari menangis. Ibu tidak tahu, enduk. Tapi yang jelas, rencana itu gagal. Kenapa gagal? Karena kamu tidak menunggu di luar. Ibu datang menjemputmu sebelum Rudi sampai. Ibu tidak tahu saat itu, tapi ternyata kedatangan ibu menyelamatkan nyawamu. Aku lemas. Sungguh lemas. Bayangan bahwa malam itu, di tengah hujan, ada seorang pria, Rudi, yang menungguku di ujung jalan, siap menculikku, mungkin membunuhku, membuatku merinding. Ya Allah! Engkau selamatkan aku, bisikku, menatap langit-langit. Ibuku memelukku erat, menangis histeris. Nak, kamu hampir. Aku membalas pelukan ibuku. Kami berdua menangis lama. Bu Lestari ikut menangis, mungkin menyesali anaknya yang begitu kejam. Setelah semua tangis reda, kami duduk diam. Ruang tamu itu hening, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak. Setiap detik terasa seperti pukulan di dada. Bu Lestari, akhirnya aku berkata, Ibu tahu di mana Rudi sekarang? Bu Lestari menggeleng. Tidak, enduk. Yang ibu tahu, dia masih di Jakarta. Tapi ibu tidak tahu alamatnya. Kita harus cari dia. Kita harus kumpulkan bukti lebih banyak. Percakapan ini bisa jadi senjata, tapi belum cukup. Kita butuh pengakuan. Andi, kakakku, yang sejak tadi dia mendengar dari pintu, akhirnya angkat bicara. Mei benar. Ini baru permulaan. Kita harus kumpulkan bukti yang lebih kuat. Rekaman, saksi, atau idealnya, pengakuan dari salah satu dari mereka. Andi, kamu bisa bantu? Tanya ibuku. Tentu, Ma. Ini sudah masuk ranah pidana. Percobaan penculikan, konspirasi kejahatan. Ini berat. Bu Lestari menatapku. Mei, ibu akan bantu semampunya. Meski Lutfi anak ibu tidak bisa membela dia setelah tahu semua ini. Dia sudah keterlaluan. Aku mengangguk, berterima kasih dalam hati. Di tengah kejahatan yang dilakukan Lutfi, masih ada Bu Lestari yang berpihak padaku. Mungkin ini juga karma untuk Lutfi, kehilangan dukungan ibunya sendiri. Malam itu, setelah Bu Lestari pulang, aku duduk lama di kamar, memandangi perutku yang mulai membesar. Janin di dalamnya kini berusia 13 minggu. Sebentar lagi memasuki trimester kedua. Sebentar lagi, jenis kelaminnya bisa diketahui. Nak, bisikku pada perutku. Ibu hampir saja kehilangan kamu malam itu. Malam ketika ayahmu mengusir kita. Tapi Allah menyelamatkan kita. Allah mengirim nenekmu, Bu Lestari, untuk menjemput kita sebelum pria jahat itu datang. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya sedih. Ada juga rasa syukur. Syukur karena aku masih hidup. Syukur karena janin ini masih sehat. Syukur karena Allah masih memberiku kesempatan untuk melawan. Kita akan lawan mereka. Nak, ibu janji. Mereka tidak akan lolos begitu saja. Mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka.
satu persatu. Di luar, hujan kembali turun. Tapi kali ini, aku tak takut. Kali ini, aku tahu bahwa di balik setiap tetes hujan, ada perlindungan Allah yang tak terlihat. Dan di balik setiap rencana jahat manusia, ada skenario Allah yang jauh lebih sempurna. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tidur dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, tapi suatu hari nanti. Dan ketika hari itu tiba, aku akan tersenyum melihat mereka yang menjatuhkanku, kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Minggu-minggu setelah penemuan flash disk itu menjadi masa transformasi bagiku. Dari seorang korban yang pasrah, perlahan aku mulai bangkit. Bukan karena lukaku sembuh, luka pengkhianatan tak pernah benar-benar sembuh. Tapi karena ada makhluk kecil di dalam rahimku yang memberiku alasan untuk terus berjuang. Usia kehamilanku kini memasuki minggu ke-16. 4 bulan. Perutku sudah mulai terlihat membuncit jika memakai baju ketat. Aku sering berdiri di depan cermin, memandangi perubahan tubuhku dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini adalah keajaiban yang selalu kunanti. Di sisi lain, ini adalah pengingat akan pengkhianatan paling kejam dalam hidupku. Hari itu, Andi datang dengan membawa setumpuk dokumen. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. Ia langsung duduk di ruang tamu dan membuka laptopnya tanpa banyak bicara. "Mei, gue sudah pelajari semua bukti yang dikasih Bu Lestari," katanya memulai. "Ini kuat. Sangat kuat. Percakapan di flash disk itu bisa jadi alat bukti yang sah di pengadilan." Aku duduk di sampingnya, meraih secangkir teh hangat yang disodorkan ibu. "Terus, Kak, apa langkah selanjutnya?" Andi menghela napas. "Gue sudah konsultasi dengan beberapa rekan. Kasus ini bisa masuk ke ranah pidana dan perdata sekaligus. Pidana untuk pencemaran nama baik dan percobaan penculikan. Perdata untuk perceraian dengan gugatan cerai atas dasar pengkhianatan dan perselingkuhan. Berapa lama prosesnya?" "Kalau lancar, bisa setahun. Tapi Mei." Andi menatapku serius. "Lo harus siap secara mental. Ini akan menguras tenaga, pikiran, dan perasaan lo. Setiap sidang, lo harus berhadapan dengan Lutfi. Lo harus melihat wajahnya, mendengar pembelaannya. Mampukah lo?" Aku diam sejenak. Membayangkan harus duduk satu ruangan dengan Lutfi, pria yang merencanakan kehancuranku, membuat dadaku sesak. Tapi kemudian kuraba perutku. Kurasakan gerakan kecil di dalamnya. Janinku bergerak, seperti memberi semangat. "Aku mampu, Kak. Demi anak ini, aku mampu." Andi tersenyum bangga. "Nah, gitu dong adek gue. Tapi ingat, kita nggak bisa hanya mengandalkan bukti dari flash disk. Kita butuh lebih banyak saksi. Kita butuh orang yang bisa menguatkan bahwa Lutfi dan Wulan memang berselingkuh sebelum perceraian." "Bu Lestari." "Bisa. Tapi saksi keluarga biasanya kurang kuat di mata hukum kalau tidak didukung bukti lain. Kita butuh saksi netral. Teman kantor Lutfi, tetangga, atau mantan karyawan Wulan." Aku mengangguk mengerti. Perjuangan ini ternyata panjang dan rumit. Tapi setidaknya, kini aku punya peta jalan. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar mengejutkan dari Dina. Ia meneleponku dengan suara tergesa-gesa, memintaku segera menyalakan televisi. Di salah satu stasiun TV swasta, sebuah program infotainment menayangkan berita tentang pernikahan Lutfi dan Wulan. Bukan karena mereka selebriti, tapi karena ada skandal yang terungkap. Pasangan pengantin baru ini diterpa isu perselingkuhan. Lutfi, sang suami, diduga telah menikah siri dengan Wulan saat masih terikat pernikahan sah dengan Maya, istri pertamanya. Yang lebih mengejutkan, Maya dilaporkan sedang hamil anak Lutfi saat diusir dari rumah. Simak selengkapnya. Aku terpaku di depan televisi. Wajahku, foto pernikahanku dengan Lutfi, bahkan foto hasil USG yang sempat tersebar, semuanya ditayangkan. Jurnalis itu mewawancarai seorang wanita yang mengaku sebagai tetangga Lutfi. "Saya sering lihat Mas Lutfi pulang malam sama wanita lain. Udah lama, sebelum pisah sama Mbak Maya. Saya kasihan lihat Mbak Maya, baik orangnya, nggak nyangka dia niaya gitu."
Ponselku tiba-tiba berdering non-stop. Teman-teman lama, saudara jauh, bahkan mantan rekan kerja, semua menelepon, bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku kewalahan menjawab satu persatu. "Mei, lo lagi trending di Twitter," teriak Dina dari seberang telepon. "Banyak yang dukung lo. Tagar keadilan untuk Maya jadi trending." Aku tak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ini bisa menguntungkan karena tekanan publik akan memudahkan proses hukum. Tapi di sisi lain, privasiku terkoyak. Seluruh Indonesia kini tahu tentang aib rumah tanggaku. Malam harinya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Maya, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Tapi ini belum selesai. Hati-hati dengan Rudy, dia orang berbahaya. Wulan." Aku membaca pesan itu berulang kali. Wulan meminta maaf? Wulan memperingatkanku tentang Rudy? Apa ini jebakan? Ataukah pertanda bahwa persekongkolan mereka mulai retak? Kubalas pesan itu. "Kenapa kamu bilang begitu? Apa yang terjadi?" Tak ada jawaban. Ku coba menelepon, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Seperti fata morgana, pesan itu datang dan pergi begitu saja. 2 hari kemudian, Andi datang dengan kabar baru. "Mei, berita baik. Seorang mantan karyawan Wulan bersedia menjadi saksi. Dia tahu banyak tentang hubungan Wulan dengan Rudy dan rencana mereka." "Benarkah, Kak?" "Iya. Namanya Sari. Dulu dia asisten pribadi Wulan di butik. Dia tahu Wulan dan Rudy masih sering bertemu meski sudah bercerai. Dia bahkan pernah mendengar mereka membicarakan rencana untuk menjebak seseorang. Kemungkinan besar, itu adalah kamu." Hatiku berdebar. Akhirnya, ada celah. Ada harapan. Esoknya, aku bertemu Sari di sebuah kafe dekat rumahnya. Wanita muda berusia 28 tahun itu tampak gugup. Matanya selalu menunduk. Tapi begitu mulai bicara, certiannya mengalir deras. "Mbak Maya, saya sudah lama ingin bicara. Saya nggak tega lihat Mbak diperlakukan seperti ini. Saya tahu Wulan dari dalam. Dia bukan wanita baik-baik." "Apa yang kamu tahu, Sari?" Sari mengambil napas panjang. "Wulan dan Rudy itu, mereka tetap bersama meski sudah cerai. Roommate. Kadang mesra, kadang bertengkar hebat. Tapi yang pasti, Rudy selalu ada di belakang Wulan. Dia yang biayai hidup Wulan selama ini." "Lalu kenapa Wulan menikah dengan Lutfi?" "Karena Rudy yang suruh." Sari menatapku tajam. "Rudy ingin Mbak Maya. Dari dulu dia naksir Mbak. Tapi Mbak milih Lutfi. Jadi Rudy pakai Wulan untuk mendekati Lutfi, lalu menyusun rencana ini. Tujuan akhirnya adalah Mbak Maya. Lutfi hanya alat." Aku merinding mendengarnya. Jadi, semua ini, pernikahanku dengan Lutfi, perselingkuhannya dengan Wulan, hingga kehamilanku, semua adalah skenario yang dirancang Rudy dari jauh hari? Rudy kenal Lutfi dari mana? "Kuliah dulu, Mbak. Mereka teman satu angkatan. Rudy sengaja mendekati Lutfi lagi setahun lalu. Merencanakan semuanya dengan hati-hati." Aku terdiam. Sungguh, kejahatan ini begitu terstruktur. Begitu sistematis. Dan aku, tanpa sadar, menjadi bidak catur dalam permainan keji mereka. Malam itu, setelah pertemuan dengan Sari, aku pulang dengan perasaan berat. Aku duduk di kamar, memandangi perutku yang mulai bulat. Ku tepuk pelan, berbicara pada janin di dalamnya. "Nak, ibu tahu perjuangan ini berat. Tapi ibu janji, ibu akan selalu melindungi kamu. Ibu akan pastikan kamu lahir di dunia yang adil, di mana kebenaran ditegakkan dan kejahatan dihukum." Janin itu bergerak, menendang pelan. Seperti menjawab janjiku. Esoknya, aku mengambil keputusan besar. Aku akan melapor ke polisi. Dengan bukti flash disk, kesaksian Sari, dan dukungan Bu Lestari, aku yakin kebenaran akan terungkap. Andi mendukung penuh. "Ini langkah tepat, Mei. Kita serahkan ke aparat hukum. Biarkan mereka yang memproses." Sore itu, aku, Andi, dan Bu Lestari pergi ke Polda Metro Jaya. Dengan dokumen tebal dan hati yang berdebar, aku melaporkan Lutfi, Wulan,
dan Rudy atas tuduhan pencemaran nama baik, persekongkolan jahat, dan percobaan penculikan. Polisi yang menerima laporanku, seorang wanita berusia 40-an, menatapku dengan simpati. Ibu sangat berani, Bu. Kasus seperti ini memang jarang dilaporkan karena korban biasanya malu. Tapi ibu sudah melakukan hal yang benar. Aku tersenyum tipis. Bukan karena berani, tapi karena aku tak punya pilihan lain. Diam berarti membiarkan mereka terus menghancurkan hidupku. Saat keluar dari kantor polisi, hujan kembali turun. Tapi kali ini, aku tak keberatan. Aku berdiri di tepi jalan, membiarkan rintik hujan membasahi wajahku. Andi memayungiku dari belakang. Lo yakin, Mei? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku yakin, Kak. Apapun hasilnya nanti, setidaknya aku sudah mencoba. Setidaknya anakku kelak tahu, ibunya bukan perempuan lemah yang diam saja saat diperlakukan tidak adil. Di kejauhan, langit mulai cerah. Pelangi tipis terlihat di ufuk barat. Mungkin ini pertanda. Mungkin setelah badai panjang ini, akan ada pelangi yang menanti. Nak, bisikku pada perutku. Kita mulai perang. Nak, doakan ibu ya. Janin itu bergerak lagi, seperti memberi kekuatan. Dan aku tahu, dengan doa malaikat kecil di dalam rahimku, tak ada yang mustahil. Di sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, Lutfi duduk terpaku di depan televisi. Wajahnya pucat pasi menyaksikan berita yang menayangkan laporanku ke polisi. Tagar keadilan untuk Maya masih bertengger di trending topik. Komentar-komentar netizen mengalir deras, sebagian besar mengecamnya. Ini gila, ini benar-benar gila, gumamnya, menarik-narik rambut sendiri frustasi. Dari dapur, Wulan keluar dengan wajah cemberut. Ia meletakkan secangkir kopi di meja dengan kasar, sampai tumpah kemana-mana. Kamu lihat berita itu? Istri pertamamu lapor polisi. Wulan berkata dengan nada menyindir. Baguslah. Sekarang kita jadi bulan-bulanan netizen. Lutfi menatap Wulan dengan pandangan kesal. Kamu pikir aku nggak lihat? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku. Wulan hampir berteriak. Aku yang suruh kamu fitnah dia? Aku yang suruh kamu usir dia hamil-hamil? Jangan salahkan aku kalau rencana bodohmu ketahuan. Rencana bodoh? Kamu bilang rencana bodoh? Padahal kamu terima uang 50 juta dari Rudy buat jalani semua ini. Wulan terdiam. Wajahnya merah pada menahan marah. Ia berbalik hendak masuk kamar, tapi Lutfi menarik tangannya. Wul, tunggu. Kita harus bicara baik-baik. Ini serius. Wulan melepaskan tarikan Lutfi dengan kasar. Bicara baik-baik? Sekarang kamu mau bicara baik-baik? Padahal dari awal kamu tahu Rudy incar Maya. Tapi kamu tetap jalani rencana ini karena butuh uang. Jangan sok suci. Lutfi terpukul. Ucapan Wulan tepat mengenai titik terlemahnya. Ya, ia butuh uang. Utangnya di sana-sini menumpuk. Gaya hidupnya yang konsumtif membuatnya tercekik. Ketika Rudy datang dengan tawaran 50 juta, ia tak bisa menolak. Apalagi Rudy juga menjanjikan hidup mewah setelah menikah dengan Wulan, yang konon masih punya sisa harta dari pernikahan pertama. Tapi kenyataannya, Wulan justru boros. Setiap hari belanja baju baru, tas bermerek, dan perawatan di salon mahal. Uang 50 juta itu sudah habis dalam 2 bulan untuk memenuhi gaya hidup Wulan. Kini mereka hidup dari utang lagi. Aku capek, Wul, keluh Lutfi, duduk lemas di sofa. Aku capek dengan semua ini. Mungkin kita salah. Mungkin kita tidak seharusnya. Tidak seharusnya apa? Menikah? Potong Wulan sinis. Sekarang kamu menyesal? Setelah aku tinggalkan semuanya buat kamu? Setelah aku jadi sampah masyarakat karena dibilang perebut suami orang? Lutfi menghela napas panjang. Aku nggak bilang menyesal. Tapi kita harus hadapi ini bersama. Maya sudah lapor polisi. Rudy juga ditarik sebagai tersangka. Kita bisa masuk penjara, Wul. Mendengar kata penjara, Wulan sedikit tersentak. Ia mendekat, duduk di sandaran sofa, mulai agak melunak. Jadi, kita harus bagaimana? Kita harus cari Rudy.
Pastikan dia tidak buka suara. Kalau perlu, kita harus tutup mulutnya. Wulan menatap Lutfi dengan pandangan aneh. Maksud kamu? Lutfi tak menjawab. Tapi sorot matanya berbicara banyak. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada juga niat jahat yang mulai tumbuh. Di tempat lain, di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta, Rudi sedang mengemasi barang-barangnya. Ia sudah mendengar kabar bahwa namanya ikut dilaporkan ke polisi. Ia harus segera pergi sebelum ditangkap. Ponselnya berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Polisi sudah kantongi identitasmu. Kabur sekarang juga. Rudi menggigit bibir. Siapa yang mengirim pesan ini? Teman atau musuh? Tak peduli. Yang penting ia harus pergi. Ia meraih tas ransel, memasukkan beberapa baju dan uang tunai yang masih tersisa. Matanya sempat tertumbuk pada sebuah foto di dinding. Foto dirinya bersama Lutfi dan Wulan, diambil beberapa bulan lalu saat mereka pertama kali merencanakan semua ini. Bodoh, umpatnya pada diri sendiri. Bodoh sekali terlibat dengan mereka. Namun, sebelum sempat pergi, pintu kontrakannya didobrak paksa. Beberapa pria berseragam masuk, menodongkan senjata. Rudi Santoso, Anda ditangkap atas dugaan konspirasi kejahatan dan percobaan penculikan. Rudi hanya bisa pasrah ketika tangannya diborgol. Dalam hati, ia hanya bisa berharap Lutfi dan Wulan segera menyusulnya. Sementara itu, di rumah orang tuaku, aku menerima kabar dari Andi tentang penangkapan Rudi. Rasanya campur aduk antara lega dan cemas. Lega karena satu pelaku sudah tertangkap. Cemas karena masih ada dua lainnya yang berkeliaran. Mei, ini perkembangan bagus, kata Andi. Rudi pasti akan bicara. Dia tipe pengecut yang akan menjual temannya sendiri demi meringankan hukumannya. Kak, aku takut. Aku berkata jujur. Takut kalau mereka balas dendam. Andi merangkul bahuku. Lo nggak sendirian, Mei. Polisi akan lindungi lo sebagai saksi kunci. Selain itu, lo juga harus pindah sementara ke tempat aman. Aku menggeleng. Aku nggak mau lari, Kak. Aku mau tetap di sini, dekat orang tua. Aku percaya Allah melindungi hambanya yang benar. 2 minggu kemudian, sidang perdana dimulai. Aku harus duduk di ruang pengadilan, berhadapan dengan Lutfi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Wajahnya tampak kurus, lingkaran hitam di bawah mata menandakan ia jarang tidur. Di sampingnya, Wulan duduk dengan muka cemberut, sesekali melirik ke arahku dengan pandangan tidak bersahabat. Saat hakim membacakan dakwaan, Lutfi terus menunduk. Tak berani menatapku. Tapi saat tiba giliranku memberikan kesaksian, ia terpaksa menatapku. Mei, panggil jaksa penuntut umum, bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi pada malam Anda diusir dari rumah? Dengan suara bergetar tapi tegas, aku menceritakan semuanya. Tentang kehamilan, tentang tuduhan, tentang pengusiran di tengah hujan. Aku juga menceritakan tentang penemuan flash disk dan semua percakapan yang ada di dalamnya. Lutfi gelisah di kursi pesakitan. Beberapa kali ia mencoba memotong, tapi ditegur hakim. Wulan di sampingnya semakin pucat. Saat aku selesai bersaksi, seorang pengunjung sidang tiba-tiba berteriak, "Dasar laki-laki tidak bertanggung jawab." Petugas segera mengamankan situasi, tapi kata-kata itu sudah terlanjur menusuk Lutfi. Sidang ditunda untuk minggu depan. Saat keluar ruangan, aku berpapasan dengan Lutfi di lorong. Untuk sesaat, kami berhenti, saling menatap. Mei, bisiknya lirih. Aku menatapnya dingin. Tak ada getaran cinta seperti dulu. Yang ada hanya rasa jijik dan iba. Kamu dapat apa yang kamu mau, Lut? Kamu bahagia dengan pilihanmu? Lutfi tertunduk. Tak bisa menjawab. Semoga kamu puas dengan hidupmu sekarang, kataku, lalu berlalu pergi. Di belakangku, kudengar Wulan menarik Lutfi dengan kasar. Jangan bicara sama dia. Kamu suami aku sekarang. Aku tersenyum pahit. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan, pasti akan runtuh oleh kebohongan pula. Dan dari retakan yang mulai terlihat, aku tahu kehancuran mereka tinggal menunggu waktu. Hari itu, tanggal 15 Oktober, menjadi hari yang tak akan kulupakan seumur hidup.
Setelah 9 bulan penuh perjuangan, air mata, dan doa, akhirnya buah hatiku lahir ke dunia. Proses persalinan berlangsung selama 12 jam. Aku menjerit kesakitan, tanganku mencengkeram erat tangan ibuku yang setia mendampingi. Di ruang bersalin itu, hanya ibu dan dokter yang menemaniku. Tak ada suami yang menggenggam tanganku, tak ada ayah yang menyemangati dari samping. Tapi aku tak butuh itu. Aku punya kekuatan dari dalam diri sendiri, kekuatan untuk melahirkan anak yang akan menjadi alasan hidupku. Dan ketika tangisan pertama terdengar, aku menangis sejadi-jadinya. Ini anak ibu, selamat ya, kata dokter sambil meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Aku memandanginya dengan takjub. Matanya masih terpejam, rambutnya tipis dan hitam, tangannya mungil menggenggam jariku. Dia kecil, sangat kecil, tapi beratnya 3,2 kilogram. Cukup sehat untuk bayi yang lahir dari ibu stres selama kehamilan. Nak, akhirnya kamu lahir, bisikku sambil mencium keningnya. Ibu sudah tunggu kamu lama sekali. Ibuku menangis di sampingku, tangannya mengelus kepalaku dengan lembut. Selamat, Mei. Kamu hebat. Kamu sudah melahirkan anak yang cantik. Cantik? Aku tersenyum. Ini laki-laki. Ibu terkekeh. Iya, tampan maksudnya. Tampan sekali. Aku menatap bayiku lagi. Dia menggerak-gerakkan bibirnya, mencari puting susu. Aku mendekatkannya ke payudara, dan secara naluriah ia mulai menyusu. Momen itu begitu sakral, begitu suci. Air mataku kembali mengalir. Nak, nama kamu Raina, bisikku. Raina, artinya rahasia dan dapat dipercaya. Karena kamu adalah rahasia terindah yang Allah titipkan untuk ibu. Dan ibu janji, ibu akan selalu menjaga dan mempercayaimu. Raina terus menyusu dengan lahap. Mungkin lapar setelah 9 bulan di dalam perut. Atau mungkin ia sudah tahu bahwa ibunya butuh kekuatan, dan ia memberikannya dengan caranya sendiri. Berita kelahiran Raina cepat menyebar. Dina datang keesokan harinya dengan membawa hadiah dan pelukan hangat. Mei, lo hebat. Anaknya ganteng banget, mirip lo. Andi datang dengan bunga besar. Selamat, Mei. Lo sudah jadi ibu. Sekarang perjuangan lo bertambah, tapi lo nggak sendiri. Kami semua di sini. Bu Lestari datang paling lambat. Ia tampak ragu di depan pintu, seperti takut diterima. Tapi begitu melihat Raina di pangkuanku, ia langsung menangis. Mei, enduk, ini cucu ibu. Suaranya bergetar. Aku mengangguk, mempersilakannya mendekat. Bu Lestari meraih Raina dengan hati-hati, memangku bayi mungil itu dengan penuh kasih sayang. Air matanya jatuh membasahi pipi. Lutfi harus lihat ini, bisiknya. Dia harus tahu apa yang sudah dia sia-siakan. Aku diam. Tak tahu harus berkata apa. Tentang Lutfi, aku sudah berusaha melupakannya. Tapi Bu Lestari benar. Suatu hari nanti, Raina berhak tahu siapa ayahnya. Bu Lestari memandangi Raina lama. Terlalu lama. Matanya mengamati setiap inci wajah bayi mungil itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mei, katanya tiba-tiba. Ibu mau foto Raina. Boleh. Boleh, Bu. Tapi untuk apa? Bu Lestari tak menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya, memotret Raina dari berbagai sudut. Lalu dengan tangan gemetar, ia membuka galeri fotonya sendiri. Ia mencari-cari, lalu berhenti di satu foto. Ini, katanya, menunjukkan ponselnya padaku. Aku melihat foto itu. Foto seorang bayi laki-laki, mungkin usia beberapa bulan. Matanya bulat, hidungnya mancung, dan ada lesung pipit di pipi kanannya. Ini siapa, Bu? Ini Lutfi. Waktu umur 2 bulan. Aku terpaku. Kupandangi foto Lutfi kecil. Lalu kupandangi Raina yang sedang tidur pulas di gendongan Bu Lestari. Dan hatiku berdegup kencang. Mereka sangat mirip. Bentuk mata Raina, persis seperti Lutfi. Hidungnya yang sedikit mancung, sama dengan Lutfi. Bahkan lesung pipit di pipi kanan, yang tidak kusadari sebelumnya, ternyata juga dimiliki Lutfi. Ya Allah! Bisikku.
Bu Lestari menangis. Ibu tahu, Mei. Ibu tahu dari pertama lihat dia. Ini anak Lutfi. Tidak mungkin bukan. Tidak mungkin ada anak yang mirip sekali kecuali darah dagingnya sendiri. Aku meraih Raina kembali, memeluknya erat. Di satu sisi, ini menegaskan apa yang selama ini kuyakini. Di sisi lain, ini juga menyakitkan karena mengingatkanku pada pengkhianatan Lutfi. Bu, saya ingin minta tolong, kataku akhirnya. Apa? Enduk. Tolong, foto Raina dan foto Lutfi kecil itu, jadikan bukti di persidangan. Biar hakim lihat sendiri. Biar semua orang lihat, bahwa anak ini adalah darah daging Lutfi. Bahwa tuduhan selingkuh itu tidak pernah benar. Bu Lestari mengangguk tegas. Ibu akan lakukan, Enduk. Demi cucu ibu, demi keadilan buat kamu. Minggu berikutnya, sidang lanjutan digelar. Kali ini, Bu Lestari menjadi saksi. Ia naik ke kursi saksi dengan langkah tegap, meski matanya sembab. Di tangannya, ia membawa 2 lembar foto yang sudah dibingkai rapi. Hakim yang mulia, saya ingin menunjukkan 2 foto ini sebagai bukti, katanya dengan suara lantang. Jaksa penuntut umum mendekat, mengambil foto-foto itu, lalu menunjukkannya ke majelis hakim. Ruang sidang hening. Semua mata tertuju pada 2 foto yang diperlihatkan. Ini foto anak saya, Lutfi, waktu berusia 2 bulan, jelas Bu Lestari. Dan ini foto cucu saya, Raina, anak dari Maya, juga waktu berusia 2 bulan. Silahkan hakim lihat sendiri. Hakim ketua mengambil foto-foto itu, membandingkannya dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Ia menunjukkan foto itu ke 2 hakim anggota di sampingnya. Mereka berbisik-bisik. Saksi, apakah Anda yakin ini foto anak Anda? Tanya hakim ketua. 100% yakin, Yang Mulia. Saya ibunya. Saya tahu persis bagaimana wajah anak saya waktu bayi. Dan cucu saya ini, wajahnya sama persis. Ini adalah bukti nyata bahwa Lutfi adalah ayah kandung Raina. Tidak mungkin Maya berselingkuh dan melahirkan anak yang mirip persis dengan Lutfi. Di kursi pesakitan, Lutfi tertunduk. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Wulan di sampingnya juga pucat. Matanya liar menatap sekeliling. Keberatan. Pengacara Lutfi angkat bicara. Yang Mulia, ini hanya klaim sepihak. Kemiripan fisik tidak bisa dijadikan bukti ilmiah. Jaksa penuntut umum segera merespons. Kami juga punya bukti tes DNA, Yang Mulia. Maya sudah melakukan tes DNA sejak kehamilan 6 bulan. Hasilnya menunjukkan 99,9% bahwa Lutfi adalah ayah biologis dari anak yang dikandung Maya. Ruangan gempar. Tes DNA. Aku memang diam-diam melakukan tes DNA dengan bantuan Andi. Sampel rambut Lutfi kami dapat dari sisir di kamarnya. Saat Bu Lestari mengambil flash disk dulu. Hasilnya sudah keluar 2 bulan lalu. Dan kami simpan sebagai senjata pamungkas. Lutfi terpana. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mungkin baru sekarang ia menyadari betapa besar kebohongannya. Betapa ia telah menzalimi wanita yang melahirkan anaknya sendiri. Saya tidak tahu. Gumamnya lirih. Wulan tiba-tiba berdiri. Ini semua salah kamu, Lut. Kamu bilang dia selingkuh. Kamu bilang anak itu bukan kamu. Sekarang kamu lihat sendiri. Petugas segera menenangkan Wulan yang mulai histeris. Sidang diskors selama 15 menit. Saat jeda, aku melihat Lutfi menangis. Menangis seperti anak kecil. Mungkin ia menyesal. Mungkin ia baru sadar apa yang sudah ia lakukan. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalan selalu datang di akhir. Saat tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Raina di pangkuan ibuku tiba-tiba menangis. Mungkin lapar, mungkin kedinginan. Aku segera mendekat, mengambilnya, menenangkannya. Bayi mungil itu berhenti menangis saat aku mendekapnya erat. Lutfi menatap kami dari kejauhan. Raina, anak kandungnya, yang belum pernah ia gendong, belum pernah ia lihat, kini berada hanya beberapa meter darinya. Tapi ada jeruji besi yang memisahkan. Ada dosa yang membatasi. Nak, bisikku pada Raina. Lihat itu. Itu ayahmu. Ayah yang tidak mau mengakuimu. Tapi ibu janji,
kamu akan tetap tumbuh jadi anak baik. Ibu akan pastikan kamu tahu bahwa meski ayahmu jahat, kamu tidak boleh jadi jahat. Raina hanya merengek kecil, tak mengerti apa-apa. Tapi matanya yang bening menatapku dengan penuh kepercayaan. Dan itu sudah cukup. Sidang dilanjutkan dengan suasana yang berbeda. Kini Lutfi tak bisa lagi mengelak. Bukti demi bukti menghantamnya bertubi-tubi. Percakapan di flash disk, kesaksian Bu Lestari, foto kemiripan, dan yang paling mematikan, hasil tes DNA. Saat hakim menanyakan apakah ia punya keberatan, Lutfi hanya menggeleng lemas. Pengacaranya pun tak bisa berbuat banyak. Semua fakta sudah terbuka. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Wulan, yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Saya mau jadi saksi pelapor, teriaknya. Semua orang terkejut, termasuk Lutfi. Apa? Wul, kamu gila. Lutfi hampir berdiri, tapi ditahan petugas. Wulan menatap Lutfi dengan dingin. Maaf, Lut. Aku nggak mau ikut masuk penjara karenamu. Lebih baik aku bicara sekarang, meringankan hukuman. Dan di hadapan hakim, Wulan menceritakan semuanya. Tentang rencana awal, tentang peran Rudi, tentang bagaimana Lutfi yang membuat skenario fitnah, tentang uang 50 juta, dan tentang rencana penculikan yang gagal karena Bu Lestari datang lebih dulu. Lutfi tertunduk lemas. Semua rahasia terbongkar. Semua kebohongan terungkap. Dan di ujung ruangan, aku hanya bisa tersenyum pahit. Inilah yang disebut karma. Ketika orang yang kamu percaya, justru menjadi orang yang menghancurkanmu di pengadilan. Sidang ditutup dengan agenda pemeriksaan saksi selanjutnya pekan depan. Tapi semua yang hadir tahu, perlawanan Lutfi sudah runtuh. Ia hanya menunggu vonis. Saat keluar ruangan, hujan kembali turun. Tapi kali ini, aku tak takut. Raina dalam gendonganku tertidur pulas, tak terusik oleh gemuruh dunia di sekitarnya. Nak, bisikku lembut. Hari ini, kebenaran mulai bicara. Hari ini, kita menang satu langkah. Besok, lusa, dan seterusnya, kita akan terus berjuang. Sampai semua orang tahu bahwa ibumu ini bukan perempuan murahan. Raina menggeliat kecil, lalu kembali tidur. Dan aku tahu, dengan dia di sisiku, aku bisa menghadapi apapun. 3 bulan setelah sidang dramatis itu, pengadilan akhirnya membacakan vonis. Hari itu, ruang sidang penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang ingin menyaksikan akhir dari kasus yang sempat viral ini. Aku duduk di barisan depan, menggendong Raina yang kini berusia 5 bulan. Di sampingku, ibu, ayah, Andi, Dina, dan Bu Lestari menanti dengan degup jantung yang tak karuan. Hakim ketua memasuki ruangan dengan mantel hitamnya yang khas. Semua orang berdiri, lalu duduk kembali dengan hening. Suasana tegang terasa begitu kental. Majelis hakim memutuskan. Suara hakim ketua menggema di ruangan. Lutfi dinyatakan bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik dan konspirasi kejahatan. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Wulan, karena dinilai kooperatif dan menjadi saksi pelapor, dihukum 2 tahun penjara. Sementara Rudi, sebagai otak di balik konspirasi ini, dihukum 7 tahun penjara. Lutfi menangis di kursi pesakitan. Ia memandang ke arahku, lalu ke arah Raina. Tangannya terulur, seperti ingin meraih sesuatu yang tak mungkin diraih. Mei, maafkan aku, bisiknya dengan suara serak. Aku hanya diam. Tak ada lagi getaran di hati. Yang ada hanya rasa lega bahwa semua ini akhirnya selesai. Saat Lutfi digiring keluar ruangan oleh petugas, ia sempat berhenti di depanku. Mei, boleh aku lihat dia? Sekali saja. Aku menatap Raina yang sedang tertidur pulas di gendongan. Bayi mungil itu tak tahu apa-apa tentang drama yang terjadi di sekitarnya. Ia hanya tahu kehangatan ibunya, susu yang mengenyangkan, dan tidur yang nyenyak. Untuk apa? Tanyaku dingin. Lutfi menangis. Dia anakku, Mei. Aku tahu sekarang. Aku menyesal. Penyesalanmu datang terlambat, Lut. Raina sudah 5 bulan di dunia, dan kamu belum pernah sekalipun menjenguknya. Kamu lebih sibuk menikmati bulan madu dengan Wulan di Bali. Lutfi tertunduk. Tak bisa membantah.
Tapi aku mohon, Mei. Sekali saja. Aku menghela napas panjang. Mungkin ini yang disebut ikhlas. Memberi kesempatan meski hati masih perih. Perlahan, aku mendekatkan Raina ke arahnya. Lutfi menatap bayi mungil itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang diborgol mencoba meraih, tapi tak bisa. Ia hanya bisa menatap dari dekat. Dia cantik sekali, bisiknya. Matanya seperti aku. Dia laki-laki, Lut. Namanya Raina. Lutfi tersenyum sedih. Raina. Nama yang indah. Ia menatapku. Terima kasih, Mei. Terima kasih sudah melahirkannya dengan selamat. Maafkan aku, untuk semuanya. Petugas menariknya pergi. Lutfi terus menoleh ke belakang, memandangi Raina hingga sosoknya menghilang di balik pintu. Bu Lestari menghampiriku, memelukku erat. Mei, ibu minta maaf. Ibu minta maaf atas semua yang dilakukan anak ibu. Ibu nggak perlu minta maaf, Bu. Ibu sudah banyak membantu saya. Ibu malaikat buat saya dan Raina. Bu Lestari menangis di pelukanku. Dan di luar gedung pengadilan, hujan kembali turun. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Hujan ini seperti mencuci bersih semua kotoran yang menempel di hidupku selama setahun terakhir. 2 tahun kemudian, Raina sudah berusia 2,5 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, aktif, dan sangat lucu. Rambutnya ikal seperti ayahnya, tapi matanya bulat sepertiku. Setiap pagi, ia membangunkanku dengan ciuman basah di pipi. Mama, bangun. Raina mau susu. Teriaknya sambil menarik selimutku. Aku tersenyum, memeluknya erat. Iya, nak, Mama bangun. Hidupku kini jauh berbeda. Dengan bantuan Andi, aku membuka usaha kecil-kecilan menjual baju bayi online. Awalnya susah, tapi perlahan usaha itu berkembang. Kini aku punya 2 karyawan yang membantu packing dan pengiriman. Pendapatannya cukup untuk membiayai hidup kami berdua, bahkan bisa menabung sedikit. Dina masih menjadi sahabat terbaikku. Ia sering main ke rumah, membawakan mainan untuk Raina, dan sesekali mengajakku jalan-jalan melepas penat. Mei, lo tahu nggak sih, lo tuh inspirasinya banyak orang, katanya suatu hari. Banyak yang kagum sama perjuangan lo. Dari korban fitnah, bangkit jadi pengusaha sukses. Aku tersenyum. Aku cuma melakukan yang terbaik buat Raina, Din. Tapi serius deh, lo hebat. Banyak orang hancur kalau mengalami apa yang lo alami. Tapi lo bangkit, lo buktikan kalau lo nggak bersalah, dan sekarang lo sukses. Aku memandang Raina yang sedang asyik bermain balok di ruang tamu. Aku nggak mau anakku punya ibu yang lemah, Din. Aku mau dia bangga sama ibunya. Di penjara, Lutfi menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Ia sering mengirimiku surat, tapi tak pernah kubaca. Bu Lestari yang sesekali mengunjunginya, bercerita bahwa Lutfi sering menangis di malam hari. Dia minta maaf terus, Mei. Dia ingin bertemu Raina, kata Bu Lestari saat berkunjung. Aku menghela napas. Bu, saya belum siap. Mungkin nanti, kalau Raina sudah besar dan bisa mengerti. Bu Lestari mengangguk maklum. Ia tak pernah memaksa. Ia hanya senang bisa sering bertemu Raina, memanjakan cucu satu-satunya itu dengan kasih sayang yang tak pernah bisa diberikan Lutfi. Wulan, setelah bebas dari penjara 2 tahun kemudian, tak pernah kembali ke Jakarta. Kabarnya ia pindah ke Surabaya dan memulai hidup baru. Namun, desas-desus mengatakan bahwa ia kini hidup dalam kemiskinan. Usaha butiknya bangkrut total, dan ia harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya setelah reputasinya hancur. Rudi masih mendekam di penjara. Vonis 7 tahun membuatnya harus menghabiskan waktu lama di balik jeruji. Ia sempat mengirimkan surat permintaan maaf padaku, tapi seperti surat-surat Lutfi, tak pernah kubaca. Beberapa orang yang tahu kasus ini mengatakan bahwa Rudi sering dipukuli sesama narapidana setelah mereka tahu kejahatannya. Karma memang tak pernah salah alamat. Sementara itu, hidupku terus berjalan. Raina tumbuh sehat dan ceria. Ia mulai sekolah di playgroup, punya banyak teman, dan selalu menjadi bintang di kelasnya karena kecerdasannya. Suatu hari,
Saat menjemput Raina di sekolah, seorang pria menyapaku. Maya? Maya, kan? Aku menoleh. Seorang pria berusia sekitar 30-an, berpenampilan rapi dengan kemeja putih dan celana bahan, tersenyum ramah padaku. Wajahnya asing, tapi matanya terlihat jujur. Maaf, saya kenal, tanyaku hati-hati. Kita satu SMA dulu. Saya Andika, kelas sebelah. Mungkin Mbak nggak ingat. Ia tertawa kecil. Maklum, saya dulu murid paling pendiam. Aku mencoba mengingat, dan samar-samar ada memori tentang seorang cowok pendek berkacamata tebal yang suka duduk di pojok kelas. Oh, Andika? Yang dulu suka bawa kamera ke sekolah. Iya, Mbak ingat. Andika tersenyum lebar. Wah, senangnya. Kami mengobrol sebentar. Ternyata Andika sekarang bekerja sebagai fotografer profesional, dan keponakannya satu sekolah dengan Raina. Ia tahu kisahku dari berita, dan mengaku kagum dengan perjuanganku. Mbak Maya luar biasa. Sendirian membesarkan anak, tapi bisa sukses seperti sekarang. Aku tersenyum. Semua karena Raina. Dia motivasiku. Andika menatapku dengan hangat. Mbak, boleh minta nomor telepon? Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut. Sebagai teman lama. Aku ragu sejenak. Jantungku berdebar. Sesuatu yang sudah lama tak kurasa. Tapi akhirnya aku mengangguk. Boleh. 2 tahun kemudian, Raina merayakan ulang tahunnya yang kelima di sebuah taman bermain. Acaranya sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Andika ada di sana, memotret setiap momen dengan kamera kesayangannya. Hubungan kami berkembang baik, perlahan tapi pasti. Ia pria yang baik, sabar, dan menerima Raina seperti anaknya sendiri. Di tengah acara, seorang tamu tak terduga datang. Bu Lestari muncul dengan wajah pucat, menggandeng seorang pria kurus berpakaian lusuh. Pria itu adalah Lutfi. Mei, maaf mengganggu, kata Bu Lestari gugup. Lutfi baru bebas hari ini. Ia minta lihat Raina sekali lagi. Aku menatap Lutfi. Pria di depanku ini sangat berbeda dari Lutfi yang dulu ku kenal. Ia kurus, wajahnya tua sebelum waktunya, matanya redup. 5 tahun di penjara mengubahnya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Raina yang melihat orang baru, berlari mendekat. Mama, ini siapa? Aku berlutut, meraih tangan Raina. Nak, ini ayah kandungmu. Raina menatap Lutfi dengan rasa ingin tahu. Ayah? Tapi mama bilang ayah di surga. Lutfi tersentak. Air matanya mengalir. Ia berlutut di depan Raina, tak sanggup berkata-kata. Mama bilang gitu, karena mama belum siap cerita, jelasku pelan. Tapi sekarang ayahmu datang. Nak, ia ingin melihatmu. Lutfi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mei. Terima kasih tidak membencinya padaku. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan berarti aku sudah memaafkan sepenuhnya. Tapi untuk Raina, aku akan berusaha. Raina memandangi Lutfi dengan matanya yang besar. Kok ayah kurus? Ayah sakit. Lutfi menangis. Ia tak bisa menjawab. Raina yang melihat orang dewasa menangis, langsung mengambil tisu dari sakunya dan menyodorkannya. Jangan nangis. Yah, Raina punya kue ulang tahun banyak. Ayah mau. Momen itu begitu mengharukan. Lutfi memeluk Raina, menangis terseduh-seduh. Aku melihat Andika di kejauhan, menangkap momen itu dengan kameranya. Ia tersenyum padaku, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Acara ulang tahun berlanjut. Lutfi duduk di pojok, tak banyak bicara, hanya memandangi Raina dengan penuh sesal. Sesekali Raina mendekat, menawarkan kue atau mainan. Lutfi menerimanya dengan tangan gemetar. Menjelang sore, Lutfi pamit. Sebelum pergi, ia mendekatiku. Mei, aku tahu aku nggak berhak minta apa-apa. Tapi, bolehkah aku sesekali bertemu Raina? Nggak sering, mungkin sebulan sekali. Aku ingin jadi ayah yang baik untuknya, meski terlambat. Aku menatapnya lama. Pria ini sudah menghancurkan hidupku. Tapi ia juga ayah dari anakku. Dan Raina butuh figur ayah,
Meski bukan ayah yang sempurna. Kita lihat nanti, Lut. Yang penting, kamu buktikan dulu kalau kamu berubah. Aku nggak mau Raina dekat dengan orang yang bisa menyakitinya. Lutfi mengangguk patuh. Aku akan buktikan, Mei. Demi Raina, aku akan berubah. Ia pergi dengan Bu Lestari. Aku memandanginya hingga hilang dari pandangan. Andika menghampiri, merangkul bahuku. Kamu baik sekali, Mei. Memberinya kesempatan. Aku menghela napas. Bukan baik, Dik. Tapi aku nggak mau Raina tumbuh dengan kebencian. Cukup aku yang merasakan. Andika tersenyum. Itu sebabnya aku mencintaimu. Aku menatapnya, tersenyum hangat. Ya, kami sudah bicara tentang pernikahan. Mungkin tahun depan, setelah semuanya benar-benar stabil. Raina sudah dekat dengan Andika, bahkan memanggilnya Om Dika, dengan penuh kasih. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di beranda sambil memandangi bintang. Raina sudah tidur, lelah setelah seharian bermain. Andika pulang lebih awal karena ada tugas esok hari. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Maya, terima kasih. Maafkan aku. Aku akan jadi ayah yang baik untuk Raina, meski aku tahu aku tak pantas. Lutfi. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu tanpa berpikir panjang, ku hapus. Maaf memang harus diberikan. Tapi luka butuh waktu untuk sembuh. Dan untuk Lutfi, masih panjang jalan yang harus ia tempuh untuk mendapatkan kepercayaanku kembali. Tapi untuk Raina, untuk masa depan, aku akan membuka pintu itu sedikit. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah balas dendam. Yang terpenting adalah anakku tumbuh bahagia, dikelilingi orang-orang yang benar-benar mencintainya. Di luar, bintang-bintang bertaburan indah. Aku tersenyum, memandangi langit malam. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah memberiku kekuatan melewati semua ini. Engkau telah menunjukkan bahwa kebenaran pasti menang. Dan engkau telah menghadirkan orang-orang baik di sekelilingku. Aku menatap kamar Raina, tempat malaikat kecilku tidur pulas. Nak, perjalanan kita masih panjang. Tapi ibu janji, ibu akan selalu menjagamu. Ibu akan selalu ada untukmu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu besar, kamu akan tahu bahwa ibumu pernah jatuh, tapi ia bangkit. Untukmu. Selalu untukmu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur dengan damai. Tanpa beban. Tanpa dendam. Tanpa air mata. Karma telah bicara. Keadilan telah ditegakkan. Dan hidup, dengan segala likunya, terus berjalan.